skor saja ya. Jadi itu. Jadi menganalisis itu ada beberapa tahap yang kita sudah lewati. Remember, understand, dengan evaluate. Jadi kita sudah ngevaluasi. Nah, kalau nganalisis itu orang sudah tahu, orang sudah ngerti, orang sudah evaluasi, baru bisa nganalisis. Kita tidak bisa menganalisis sesuatu kalau kita tidak melewati 3 ini. Nah, biasanya anak-anak S1 itu ada sampai di sini ya, anak-anak S1 itu biasanya kalau remember itu ya, remember itu kan anak-anak SD ya, anak SD gitu. SD. Tahu perkalian, tahu Bu yang kayak gimana? 1 kali 1. Lawannya pembagian perkalian apa? Dia belum paham. Apa lawannya? Kalau kita anak SMP, SMA sudah tahu, oh lawannya perkalian itu bagi Bu. Evaluasi. Kalau sudah masuk SMA, nah analisis itu S1. Sintesa itu kalau misalnya ada yang mau lanjut ke S2, ini sintesa sudah ada di S2, S3 dan Prof itu dia kalau sudah bisa create ya, menciptakan teori baru ya, atau dia bikin apa gitu, itu sudah masuk ke ranah-ranah orang-orang yang di S3, profesor dan segala macam. Jadi itu tingkatan orang belajar taksonomi Bloom. Jadi nganalisis sesuatu yang kita kita menganalisa ya, misalnya menganalisa, kenapa sih kalau orang puasa itu lapar ya? Iyalah lapar, orang makan sahur cuma jam 4 subuh, terus jam 6 malam baru ya lapar lah, kan begitu ya. Tapi kan tujuan puasa memang lapar. Kalau ada yang puasa terus tidak lapar, tujuannya tidak terpenuhi ya. Jadi tidak usah puasa kalau tidak lapar. Itu lain lagi cerita. Jadi tujuannya adalah lapar. Jadi bahagialah kalau kita berpuasa terus kita lapar gitu. Kan ada besok, saya tidak lapar ya, haus saja seperti itu. Oke, itu jadi mana nih tadi guys ini ya. Nah, ya. Jadi menganalisis ya, mengukur rangkaian penggantinya. Terus yang kedua membandingkan hasil-hasil perhitungan dan pengukuran rangkaian pengganti serta menghitung kesalahan error di antara keduanya. Jadi misalnya ada error pembacaan. Biasanya sih kalau di praktikum offline itu biasa ada errornya, sering saya bilang ya, berulang-ulang bahwa pembacaan alat ukur itu biasanya akan berbeda, apalagi kalau kita tidak kalibrasi. Kalibrasi itu dibuat jadi nol, itu pasti akan ada error-error itu nanti misalnya error kayak gimana, harusnya hasil perhitungannya itu misalnya 5 ohm, tapi alat ukur membaca 5,7 ohm. Nah, bagaimana cara hitung errornya Bu? Ya 5,7 dikurang 5, 0,7. 0,7 itu dibagi 100 kayaknya ya, dibagi 100 adalah nanti perhitungan error. Tapi kalau sekarang kan kita pakai digital ya, digital itu biasanya precise, maksudnya nilainya mah pas. Oke, seperti biasa anak-anak ya, seperti biasa kalian mengisi apa itu rangkaian seri, ya, apa itu rangkaian paralel, apa fungsinya, bagaimana karakteristiknya. Saya sudah jelaskan di pertemuan kemarin ya, hukum Kirchhoff ya. Mungkin kalau saya tidak kasih via Zoom, video saya sudah kasih juga ya. Kalian isi karakternya seperti apa, rangkaian seri, rangkaian paralel. Jadi berteori. Jadi praktikum itu juga sebenarnya melatih kalian untuk membuat laporan yang akan sebagai latihan kalian nanti bikin laporan yang lainnya ya, kalau apalagi metodologi penelitian dan segala macam seperti ini. Saya sering bilang sama mahasiswa, saya termasuk dosen yang tidak terlalu saklek apabila mahasiswa saya contek-contekan masalah tugas. Saya itu tidak terlalu, Ji. Mungkin ada beberapa dosen yang seperti saya bilang teman saya, karena mungkin saya mata kuliah yang hitungan ya, jadi mungkin tidak kelihatan di mana anak-anak bisa mencontek. Tapi akan beda kalau mata kuliah seperti algoritma dan pemrograman. Itu kan kelihatan sekali kalau kalian persis algoritmanya, persis pemilihan tipe datanya ya, misalnya tipe datanya terus variabelnya sama, misalnya kalau ada yang pakai integer A terus pakai integer A, ada beberapa teman dosen saya itu kalau sudah sama ya, sudah sama itu nilainya itu misalnya nilai maksimal 80. Itu 80 akan dibagi sama sejumlah orang yang punya jawaban sama.
Jadi misalnya 80, terus 40 mahasiswa jawabannya sama, 80 bagi 40, jadi nilainya masing-masing itu mahasiswa 20. Dua ya, dua seperti itu. Tapi saya tidak, saya termasuk dosen yang tidak seperti itu. Saya itu terserah kalian, tapi nanti kalian akan rasa pada saat ujian meja, ya. Kalian akan rasa pada saat ujian meja yang sering menyontek itu akan sulit sekali menulis sendiri skripsinya. Ya, percaya sama saya. Ya, saya sudah lihat itu mahasiswa. Ya, yang sering nyontek ya. Yang sering nyontek itu pasti akan susah memulai bagaimana membuat judul, bagaimana apa. Tapi kalau anak-anak yang sudah sering sendiri begitu ya, dia biasa dijadikan sumber ya, dijadikan server, itu biasanya dia pada saat ujian meja agak lebih cepat dibanding teman-temannya yang sering nyontek. Jadi belajar memang mungkin dari sekarang, latihan dari sekarang untuk sering menulis laporan. Karena kalau kita nanti skripsi ya, ibu horornya baru ke semester 2, Bu. Kenapa cerita skripsi, Mi? Nggak lama, Mi tahu kalian masuk sudah semester 3, 4 ya, 5. 5 itu kalian sudah 6 itu sudah bisa KKN ya, 7 apa dan segala macam. Jadi latihan memang nih. Memang saya tidak ini contek menyontek, tapi usahakan ya jangan di copy paste, kalau bisa diketik ya. Kalau copy paste kan sekali diketik supaya nempel juga sedikit di otak ya, gitu. Oke, ini seperti biasa kalian nulis teorinya. Nah, alat dan bahan kita menggunakan maksimal resistor 8 buah, tapi ada beberapa rangkaian yang hanya mungkin pakai 5, 6, tapi maksimal kita akan pakai 8. Terus kita pakai multimeter, sebenarnya papan rangkaian enggak usah sih ya. Kita enggak usah pakai papan rangkaian. Saya enggak pakai Tinkercad ya. Oke, kita cuma pakai multimeter dengan jumper ya. Sebenarnya kabel itu kan otomatis sih kalau di left wire, kita enggak perlu ini. Ini secara offline. Multimeter pakai ohm, kita akan pakai ohm, kita pakai ampermeter kayaknya. Oke, langkah percobaan guys. Jadi ambil nilai R. Nah, ini sebenarnya agak sulit ini ya. Jadi oke, enggak apa-apa Ji ya. Jadi ini kan sudah Mi juga. Nah, ini meskipun kalian kerja berkelompok, tapi nilainya akan beda karena saya akan menyuruh kalian untuk mengambil nilai R dari stambuk kalian ya. Nilai R adalah 8 stambuk terakhir. Nilai R dimulai dari digit terakhir. Jika ada 0, maka tambahkan dengan nilai digit sebelumnya. Ya, aduh, sorry ya, itu keponakan saya yang lagi nangis. Ya. Rangkailah R sesuai dengan gambar di bawah ini, rangkaian 1 sampai 6. Jadi kita ada 6 gambar yang harus kalian buat. Kalian mengukur 2 kali, satu ukur hambatan totalnya, terus mengukur ya mengukur nilai arus dan tegangan. Jadi kayak gini, ini kan 3J, ini kan gampang Ji guys ya. R1 tambah R2, R3. Nah, kalau kayak begini, jadi perhatikan ya di poin 6. Poin 6 itu misalnya kalau stambuk kalian 2020 aja. 2020 0400 ya, jadi gini dia. Kan ini harus gini. Tuh, anak-anak lagi apa itu? Lagi protes dengan menangis. Kalau orang dewasa menangis kan childish ya, anak-anak gitu. Nah, kayak gini ya. Jadi, ini kan ada 0 nih ya. 1, 30, 2000 kan ini 8. Jadi start from this, start dari di sini 1 2 3 4 5 6 7 8. Cuman kan kalau untuk rangkaian 1 kita cuman pakai 3. Jadi cuman ini ya, ini 4 4 4 ya. Jadi kalau ada yang 0, kalian harus ini nilai sebelumnya ya. Jadi misalnya kalau ini kan 0, ini 0, ya 4. Jadi 4. Jadi di belakangnya 4 4 4 ya. Ini harusnya 22 guys. Ini 22 ya. 222 ya. 222. Kenapa ini 3 Bu? Karena ini 0. Dia akan nilai sebelumnya 3 situ. Jadi ini. Jadi untuk yang rangkaian 1 cukup pakai yang 400 atau 444 ya.
Nolnya saya diubah dengan nilai sebelumnya. Ya, jadi kalau 0, nilai sebelumnya masih 0, Bu, ya nilai sebelumnya lagi 4. Kalau ini 0, Bu, ya nilai sebelumnya apa, Bu? Ya 2, ya 2, makanya 2, 2, 4. Jadi ini gampang ji, R1, R2, R3, langsung ini kan kalau ditambah, kalau misalnya kasusnya ini guys, 4 tambah 4 tambah 4 kan 12 ya. Itu. Kalau ini 4 tambah 4 ya itu ya. Ini kalau ini seri, nah ini apa dan segala macam. Nah, jadi untuk yang pertama ya, jadi rangkaian jadi 6 kali ya kalian ini. Kalau total hambatan hitungan itu kalian pakai seri paralel yang kayak tugas 3 ya. Jadi ini seri, ini paralel, ini seri, habis itu diparalelkan 3. Nah, ini lain nih, ini agak lain nih ya. Ini ada kabel ya di sini ya. Jadi ada beberapa saya cuma mau ini kan ini ada kabel, bukan resistor ini ya, ini kabel. Nah, tapi kalian salah. Nah, ini terbuka ya, ini terbuka. Jangan dibilang jangan merubah gambar percobaan ya. Misalnya begini, "Ibu salah gini, Bu." Maksudnya alat alat ukur kok menunjukkan error, Bu, 0 ki gitu. Saya ubah, jangan. Tolong jangan pernah mengubah gambar yang diberikan. Tidak pernah kalian jangan pernah menyalahkan soal ya. Soal itu tidak pernah salah. Ya, kalaupun soalnya salah yang buat soal yang salah, ya. Jadi, tolong jangan mengubah, jadi di sini ada kabel. Nah, di sini terbuka juga, ya jangan kalian coba-coba, saya anu ini deh, saya kasih saja kabel deh supaya bisa, ya. Nah, perhatikan guys, titik ini, titik di mana kalian harus meletakkan ohmmeter ataupun voltmeter, oke? Ya. Jadi, nah di sini. Nah, nanti kalau ada di sini ohmmeternya, ya misalnya gini. Aduh. Nah, ini ohmmeternya ya. Ya di sini dia letaknya. Ya, di sini letaknya. Jangan jangan suka cari. Jadi ini adalah titik di mana dihubungkan dengan alat ukur, oke? Nah, di sini titik-titik ini ya. Jangan berkreasi sendiri ini apalagi asistennya enggak temani ya. Ya memang saya man kayaknya lagi sibuk karena dia itu. Nah, ini ya di sini adalah titik-titik di mana kalian ini. Kalau yang enggak rangkaian 6, Bu, bagaimana, Bu? Ya di sini, ya biarkan R7, R8 itu terbuka gitu, ya. Oke, mengerti? Ada pertanyaan di sini? Oke, kalau enggak ada, saya turun ke bawah, ya, ini jam-jam. Oke, stop share dulu, kita masuk lagi. Oke ya, jadi enggak ada pertanyaan, masuk ke sini. Nah, ini ada pengukuran, ini pengukuran nilai yang dibaca oleh alat ukur kalian, ohmmeter. Jadi pada tabel pengamatan pertama, kalian hanya mengukur hambatan total atau pakai ohmmeter dari multimeternya, saklarnya. Aduh, siapa ini? Sharing. Saya bikin ada memang. Saya bikin semua bisa ini sharing. Oke. Nah, setelah itu kalian analisis tabel pengamatannya ya. Apa yang kalian bisa analisis ini terserah kalian ya. Jadi nilai pengukuran berapa yang dibaca sama alat ukur, nilai perhitungannya berapa, seperti itu. Terus yang ke 3 ya, tabel 3, poin 3. Ini kalian akan memberikan nilai arus ya, nilai arus dan nilai tunggu dulu, saya lihat dulu apa sih dia bilang. Ukurlah nilai arus dan tegangan masing. Oke. Nah, nilai tegangannya ya, nilai tegangannya jadi kalau tadi resistor itu 8 digit, nilai tegangannya itu persis dengan soal yang kemarin hukum Ohm, nilai V-nya didapat dari nilai yang kalian ini, tapi nilai nolnya diganti ya. Jadi nilai V-nya didapat di mana? Ini jangan sebenarnya. Tegangan. Oke.
Jangan Mr. Maridi tegangan pengukuran karena sebenarnya dia dikasih. Nggak usah. Ini nggak usah gas ya. Nggak usah ini. Ini kita hapus aja. Jadi nilai tegangan didapat dari mana, Bu? Nilai tegangan itu didapat dari semua digit stambuk Anda dijumlahkan. Ya. Jadi 1 tambah 3 tambah 2 tambah 2 tambah 2 dan seterusnya itu nilai tegangannya. Tegangannya di sini ditambah. Kasih di sini tegangannya. Sebenarnya sih sebenarnya sih bisa aja. Misalnya kalau pakai stambuk ini, kalau kita pakai stambuk ini berapa? 1 tambah 3 4, 4 tambah 3 7, 7 tambah 8 15, 15 tambah 12 27. Kok ini 27 volt ya. So you have to write this 27 volt ya. Nah, 27 volt. Oke. Arus perhitungan. Nah, harusnya kalian begini nih. Di sini kalau mau tambah lagi. Taruh sini tuh R totalnya. Oke. Nah, oke. R total ini dari sini kamu ambil. Ya. R total. Sebenarnya dia ada 2 sih, R total pengukuran sama tunggu. Jangan ada R totalnya di atas, enggak usah. Enggak usah. Nah, ini aja ya. Jadi ini V. Ini V total atau tegangan. Nah, kayak 27. Jadi ini 27. Semuanya sama Ji karena enggak akan berubah ya. 27 volt. Yang berubah itu adalah gambar rangkaiannya yang berubah. Gambar rangkaiannya seri. Oke. Nah, yang kalian ukur adalah arus ya. Arus ini cuman arus yang kalian ukur, tapi yang kalian hitung itu adalah arus perhitungan. Kalau tegangan bisa JC juga ya, tegangan dari arus kalian kalikan karena ini kan tegangan total sebenarnya ya. Nah, sama ini analisis tabel ya. Jadi misalnya saya masuk ini sama aja ya, analisis tabel kayak tadi, nilai yang kalian dapat kalian analisis begitu. Oke, nah saya masuk ke live wire ya. Kita sebentar saja, ini tidak terlalu lama. Nah, misalnya yang pertama kan gampang sekali sih. Yang pertama saya ambil di passive component. Oke, nah saya mau tes deh. Fikri, ada Fikri? Hai, tidur ke Fikri. Faik, ada Faik? Ih, tidur ke Faik. Kalau cukup 3 orang saya panggil. Kalau cukup 3 orang saya panggil dan tidak ada menyahut, saya menyimpulkan kalian tidur semua. Oke? Tidak, Bu. Itu kenapa tadi 2 orang tidak? Saya begitu. Saya gambling saja ya. Saya gambling saja. Muhammad Maruf Asari, ada? Ada, Bu. Ada? Ada. Oke.
Nah, di mana saya ambil multimeter, Ma'ruf? Di galeri mana? Kalau misalnya saya ambil galeri, di mana saya ambil ini? Kalau saya mau ambil multimeter, saya masuk ke mana? Ke mana? Harus Masuk di mana? Kalau saya ambil multimeter. power supply mungkin, Bu. Power supply? Oke, kita cari ya di power supply ya. Enggak ada. Nggak ada. Multimeter nggak ada di Ada. power supply. Di mana? Ini apa ini? Measure mungkin. Measuring. Oke. Ini sebenarnya bisa pakai analog sih, tapi kalau analog. Oke, iya, oke, makasih Ashari ya. Iya, Bu. Nah, misalnya saya pakai yang ini. Ya. Oke. Ini yang pertama tuh. Yang pertama kan sebenarnya begini rangkaiannya. Ini sebenarnya rangkaiannya dia yang pertama nih. Ini. Oke, terus ini. Nah, ini kalau yang pertama itu jangan bikin dulu hubungkan Ki sama ini. Apa sih? Kalau yang pertama itu coba kita pakai ini. Jadi satu dihubungkan ke sini. Oke. Satu dihubungkan ke sini. Beda. Itu kan misalnya ini harusnya kan 3 ya, 3 kilo ya. Enggak bagus ini. Susah. Enggak bisa Ki kalau anu. Oh, enggak bisa, jangan. Ini kalau multimeter analognya enggak, jangan pakai multimeter digital saja ya. Enggak usah kita lihat aja. Enggak bisa Ki Om kalau ini, enggak bisa Ki Om meter kalau apa namanya? Oke. Ini saya ubah, aduh. Ini saya ubah jadi ohm. Oke. Itu harusnya 3 kilo ohm. Oke, jadi ini 3 kilo ohm. Kilonya. Nah, nanti yang percobaan jadi ini, begini gitu, nanti kalian merangkai, terus 3 kilo, terus nanti kasih mie ini. Oke, saya tes lagi satu orang. Bad network. Siapa ini sih bad network? Who is pakai nama bad network? Ada yang mengaku? Tidur kini bad network. Ahmad Ruslandia, Papua. Ada? Iya Bu, ada. Kamu di Papua? Sekarang di Papua Ibu. Oh, sekarang di Papua. Iya Ibu. Tapi asli Makassar juga. Oh, terus kamu ngapain? Ngapain di Papua? Itu Ibu apa ini? Mungkin keluarga aku merantau dulu toh. Oh. Lahir di Papua mungkin. Oh iya, lahir. Papuanya di mana? Di Sorong, Manokwari. Timika Ibu. Timika. Oke, Timika. Nah, di mana kalau saya mau ambil, saya mau kasih dia sumber tegangan. Saya ambil di mana? Sumber tegangan. Iya, kalau saya mau kasih ini tegangan. Kan ini kalau percobaan nomor 1 ya, percobaan ini kan yang tabel pertama ya. Yang tabel pertama itu yang ini. Cukup begitu saja ya. Yang ini nih percobaan yang pertama. Nah,
Percobaan pertama itu tadi, cukup rangkai, terus hubungkan dia dengan ohmmeter. Begitu dulu semua, hubungkan dulu semua ohmmeter. Kita cari semua jumlah tegangannya. Jadi langsung total hambatan pengukuran. Nah, yang kedua, ya, yang kedua, jadi kalau sudah semua, yang kedua kita akan ke, saya kembali ke level lagi ini. Nah, ini diganti, ditambahkan sumber tegangan di sini, terus ini diganti mode-nya jadi mode arus, ya, arus. Oke. Apa? Coba apa? Coba ini. Salam. Di mana? Saya ambil kalau saya mau kasih sumber tegangan. Di power supply kayaknya, Ibu. Power supply. Kayaknya. Nah. Power supply. Power supply ya. Oke, kita pakai ini aja. Pakai DC voltage. Nanti saya kasih materinya ini DC voltage. Ambil saja ini, terus ini, ya. Oke. Nah, cuman ini tuh voltage ya, ini voltage. Kalau arus guys, ya ini tegangan. Jadi perhatikan, tegangannya 9 volt sesuai dengan ini yang dia perlihatkan, ya. Oke. Terus. Oh, tetap harus ada tadi. Aduh, kenapa saya hapus? Terus. Nah, kalau arus, oke. Kalau arus, saya copy saja ini. Nah, arus itu, nah di sini kalau arus ya, perhatikan bedanya. Awas nanti salah. Kenapa dia? Oh, salah. Tak mungkin kalau masih taruh play. Tuh. Jadi tadi tuh. Nah, ini di-cut ya. Kalau kayak begitu overload deh. Oke, nah kayak gini. Nah, tunggu ya. Saya pakai hitung-hitungan dulu. Nah. Kan R total itu 3 kilo, kan sisa ditambah saja ya, 3 kilo ohm. Nah, V totalnya itu 9 volt. I totalnya berapa? Dari yang mau, kalau enggak disebut namanya, ada yang mau nih. I totalnya berapa? Tuh, enggak ada yang anu. 3, Bu. 3? 3, Dari mana dapat 3? Dibagi R tot. 9 lagi. Cara tot itu lagi. 9 V total dibagi 3 ya. R total. Jadi 3 ampere. Maaf. Total. Ya. Jadi ini harusnya si ampermeternya ini ubah mode-nya dulu. Jadi current ya. Current. Oke. Terus 93 harusnya 3 ampere kalau kita perhitungan. Jadi ini perhitungan karena kita pakai hukum ohm. Nah, ini yang pengukuran ya. Jadi ini ya. 9 volt dengan 300 miliampere atau 3 miliampere ya. Jadi gitu. Ya, bisa begitu. Jadi 3 miliampere bisa. Oke. Nah, gitu ya. Nah, ini. Jadi 9 volt dengan 300 ini dua angka ini 3, ini 300 tapi dia pakai miliampere ya. Seperti harusnya 3. Cocok itu 3 miliampere di karena ini 9 karena ini kilo. Cocok saya salah.
Jadi 0 di atas itu yang 2 adalah 2 angka di belakang koma, ya. Jadi ini 9 volt, ini 3 miliampere. Kenapa miliampere, Bu? Karena ini 1 kilo. Kecuali kalau ini saya ubah jadi 1. Ini ya, saya ubah jadi 1, saya tidak usah pakai itu. Itu jadinya berapa kalau seperti itu? Ini 3 miliampere ya, saya salah di sini. 3 miliampere di sini. Kalau ini baru 3 ampere. Nah, kalau ini baru 3 ampere ya, milinya hilang. Ini 3 ampere, 3,00. Tadi itu saya salah, keliru karena di sini kilo. Oke, nah perhatikan yang saya mau titik beratkan itu ke kalian ya. Ini nih. Perhatikan cara mengukur tegangan dan arus itu berbeda. Ya. Kalau pengukuran tegangan ya. Nah, kalau ukur tegangan itu di sini Ki, paralel Ki, ya. Tapi kalau arus itu seri, jadi harus Ki di seri itu maksudnya karena kan arusnya begini masuk di sini baru keluar di sini, ya. Jadi kalau mau makanya di sini satu kali Ki mengukur arus, jadi kita samakan semua arusnya. Yang agak berbeda kalau di sini ya. Nah, saya bikin lagi satu soal. Di sini ada pertanyaan dulu. Mana sistem ini kenapa enggak masuk? Saya enggak. Kurang paham, Ibu. Apa? Kurang paham. Kurang paham. Apanya yang kurang dipahami? Nah, ini kalau seri, ya. Oke, sekarang saya kalau ambil yang ambil yang paralel, oke? Paralel 1, 2, 3. Oke, nah sekarang saya yang paralel. Ini paralel itu nyambung Ki semua. Nyambung Ki semua ininya. Apa tadi yang kurang paham? Kalau kurang paham langsung ditanyakan ya. Jangan disimpan-simpan. Malu bertanya, nanti sesat di jalan. Oke, nah gini. Nah sekarang saya pakai Ctrl C, Ctrl C. Nah ini apakah dia bisa jadi perhatikan betul-betul kabelnya nyambung ini ya. Perhatikan betul-betul ininya nyambung. Jadi jangan sampai dia enggak nyambung Ki. Kok kenapa ya? Kabel gini Dek. Oh ada wiring. Oke. Nah sekarang nanti. Nah sekarang saya mau ukur dan tidak bisa kayak kalau begini. Tidak bisa kayak begini. Kita kecil di sini dari sana. Pala kiri. Enggak dia baca modenya aduh. Perhatikan. Oke, sudah ya gini. Jadi ini 333,34 ya. Ya. Kalau saya pakai ini
Ini kan R paralelnya, R paralelnya kan ini, toh 1/3 ditambah 1/3 ditambah 1/3 kan? Ini kan 1/3 tambah 1/3 tambah 1/3 itu berapa? 3/3. Harusnya 1 ya? Harusnya 1. Kenapa dia 3/4? Itu Bu, 1 kali 1 kali 1 bagi 1 tambah 1 tambah 1. Harusnya kan 1 ohm. 1 tambah 1 tambah. Kalau yang itu kan ini Ji. Harusnya 1 ohm ini. Dia tidak ini. Coba kalau kita ubah saja 1 lah. Takutnya dia enggak aneh kalau nah ini yang biasa kalau pembacaan apa hati-hati sama alat ukur. Biasanya memang salah kita taruh begini, biasanya dia nanti jelek pengukurannya, kabelnya. Ini jeleknya kalau online seperti ini ya, ini takutnya di sini salah gitu. Nah kalau seperti ini 1 tambah 1 tambah 2 itu berapa? Berapa kalau kita hitung? 4. Kok 4? Oh iya salah ini. Harus salah ini Dik, tadi rumusku Dik. Kenapa kalian tidak ada yang anu? Iya 1 dibagi 3 itu harusnya cocok nih 1/3. Ini Bu, 1 kali 1 kali 1. Iya cocok itu. Iya cocok itu. Nah kalau ini cocok ini artinya iya 1 kali 1 kali 1 per 1 ditambah 1 ditambah 1 Dik. Iya. Sorry. Bingung sendiri nih. Iya, dia bisa aja karena 1 aja begitu ya cocok nih. Dikali ke R1 kali R2 kali R3 terus di bawahnya ditambah R1 ditambah R2 tambah R3. Nah kalau gini, nah yang saya mau perlihatkan kalau ini kita cuma satu rangkaian seri kita hanya 1 kali mengukur arus, oke? 1 kali mengukur arus dan beberapa kali sebenarnya mengukur tegangan ya. Tapi kalau ini kalau umpamanya saya ganti ini guys. Ini saya ganti jadi 2. Oke. Ini saya ganti jadi 3. Ini oke. Nah, 9 volt, ini totalnya 9 volt. Nah, ini 1 2 3. Tapi kalau saya mau ukur masing-masing ini tegangannya ya, perhatikan lagi. Nah, ini berbeda ki masing-masing tegangannya. Nah, setiap R itu beda ki tegangannya. Mana ini bagus sih, harus tempatkan. Terlalu ke sini dia nih. Kenapa tuh kalau ibu-ibu perempuan suka sekali berteriak? Nah ini yang saya mau perlihatkan nih. Ini ngukur tegangan gini ya. Ngukur tegangan gini. Oke. Beda ke tegangannya. Ini yang saya mau perlihatkan. Ya. Nah ini. Jadi jangan ini. Ini. Kalau di seri itu tegangan di sini, ini tegangannya di sini, tegangan total, kita cukup 1 kali ngukur arus karena arusnya ini yang dilewati. Tapi
kalian harus mengukur tegangan yang berbeda-beda, karena begitu R-nya beda akan berbeda. Ini kan 4,5 volt. Ini kan ini. Dari mana dapat 4,5 ini? Arus total 1,50 ampere dikali 3, 4,5. Arus total dikali ini 2 jadinya 3 volt. Ini pasti 1,5. Jadi kalau ditambah itu harusnya 9. 4,5 ditambah 3 ditambah 1,5 hasilnya itu adalah 9 volt. Oke. Tunggu, ada pertanyaan dulu, nanti kalian tambah bingung. Karena saya juga menjelaskan tidak terlalu terstruktur. Ini yang saya mau perlihatkan ya. Oke. Lihat ini guys. Nah, ini. 9, 1,50 ampere. Ini 1,5 volt, 3, 4,5. Kalau dijumlah semua, 1,5 ditambah 3 ditambah 4,5 itu jadinya 9. Oke. Nah, kalau arusnya sama Ji. Di titik manapun saya ambil ya, misalnya di sini nih. Saya di sini taruh Saya di sini nih iseng-iseng ya. Nih. Ini ya, saya iseng-iseng di sini. Saya buka di sini. Saya mau ukur arus sama enggak 1,5 ampere. Oke. Ini saya delete. Ini saya ganti jadi current. Oke. Harusnya sama 1,5. Nah, ini yang terbukti yang saya jelaskan kemarin di karakteristik bahwa kalau untuk rangkaian seri, ya rangkaian seri itu arusnya pasti sama. Arus R1, R2, R3 sama. Tapi kalau dia paralel itu tegangannya berbeda. Nah, ini berguna pada saat di sini guys ya. Saya kembali lagi ke modul. Berguna kalau di sini. Jadi jangan bilang, ibu banyak nakasihkan pakai otak dong ya. Nah perhatikan, kalau rangkaian ini kan seri. Jadi kalian cukup satu kali ngukur arus, oke? Ini. Jadi kalau ada yang arus pengukurannya di sini salah, beda-beda ki R1-nya 1,5, R2-nya 2,5, ini saya salahkan. Karena secara teori arus itu sama ki kalau seri. Jadi ini cukup satu kali ngukur ini. Yang berbeda-beda itu ini, ukur ininya nih yang berbeda-beda. Oke? Nah, sedangkan kalau di paralel, nah sekarang kita ke paralel ya. Jadi ini nilainya ada di satu kali pengukuran ya. Kayak ini kan seri, ini satu kali pengukuran. Apalagi ini seri satu kali pengukuran ini juga ya. Jadi jangan lihat banyaknya ya, kerja cerdas ya. Pakai ilmu. Jadi bedanya mungkin sarjana arsitektur atau tukang batu ya. Kalau tukang batu tuh hanya dia enggak punya ilmu, hanya buat aja. Tapi kalau anak arsitektur kan dia ngerti, oh begini. Kalau mau ruangan yang pencahayaannya agak bagus ya pakai gini ya. Kayak itu mall Nipah. Kenapa mall Nipah itu agak lain daripada mall-mall yang lain? Ya karena seperti itu, dia punya konsepnya agak lain, pencahayaannya lain. Memang bukan hanya untuk sekedar kita jalan-jalan di mall ya, belanja-belanja di mall, tapi dia memang kita bisa naik sepeda di situ, bisa banyak anak-anak main anggar di situ ya, banyak orang main yoga dan segala macam. Karena itu bedanya. Jadi kalau kalian hanya sekedar mengukur tidak mengetahui ilmunya, itu biasanya jadi ribet. Nah, sekarang saya coba di sini ya. Aku coba di sini. Saya kasih dulu sumber tegangan kayak gini tadi ini. C. Oke. Nah, ini ya. Nah, seri paralel berkebalikan Ki. Jadi segala sesuatunya itu berkebalikan. Kalau di seri kita cukup satu kali mengukur arus, di paralel tidak guys. Kita harus mengukur arusnya beda-beda. Nah, tapi tegangannya satu kali jadi ukur. Ya, tegangannya kita cukup satu kali mengukur. Nah, kayak gini. Nah, ini arus. Ini arus. Ya. Apa itu? Ini arus. Ini saya ubah menjadi, aku ubah moodnya jadi tegangan.
Kalau ada yang mau bertanya langsung Mina guys. Ini sudah jam 5. Memang ini waktu apa sih? Tapi memang begitu. Saya bilang tadi ya, puasa itu kita harus lapar. Kalau tidak lapar itu tujuan puasanya tidak terpenuhi. Kalian harus supaya kalian berempati gitu sama orang lapar. Ada orang sudah tidak bisa makan berhari-hari, kalian makan es buah tiap hari, pisang hijau. Puasa Bu, puasa. Iya, di situ Mi. Kalau godaannya tinggi tuh bagus juga guys. Nah ini cara ngukur arusnya. Aku ubah di sini arusnya guys, jadi current. Oke, nah itu. Terus di mana lagi? 9 volt. Itu harus total kayaknya. Sekarang saya mau masuk di sini. Itu belum terlalu familiar pakai anunya. Fire ya. Ikram itu agak jago pakai sih. Nggak mati. Ya, masa di situ? Nggak bisa dong di sini. Jalan enggak. Enggak boleh. Koslet ki. Kalau dia 00 itu enggak anu ki, artinya dia enggak membaca. Artinya dia enggak membaca. Oh, di sini mau saja susah amat sih. Ini kan masuk di R. Toh, beda kita. Ini 22,44 ampere ini. Terus ini R6. Ini yang masuk di ini R total kayaknya. Ini di R total, ini R6. Nah, sekarang yang masuk sekarang yang di R5. Coba beda. Jadi itu. Nah, kalau ukur tegangannya, begini kalau mau ukur tegangan ya. Itu. Jadi arusnya dia yang beda-beda, tegangannya yang ini. Kalau tegangannya itu kan di sini ukur tegangan. Saya misalnya mau ukur tegangannya si R5 atau R2 aja ya, R2 aja. Oh ya. Nih, agak ada perbedaan sedikit ya. Agak ada ini mungkin ada kesalahan pembacaan. Jadi harusnya dia sama. Ya. Jadi saya tambah lagi. Ini 2,24 ampere ya. Ini kayaknya R total, I total, ini I total. Nah, sedangkan ini adalah arus yang masuk di R6 ya, arus yang masuk di R6 4,49 ampere. Nah, secara teori tegangan yang ada di sini harusnya sama tegangan dengan yang ada di sini dengan di sini. Nah, kita coba lagi. Jadi kalian ngukurnya kayak gini ya. Harusnya ngukurnya kayak gini. Bu, tadi yang di paling pertama yang sebelumnya R4 itu apa, Bu? R totalnya? Yang apa? Yang mana? Yang itu yang sebelumnya R4 itu. Iya. Ini? Iya. Oh, tegangan. Bukan yang tadi. Yang tadi? Bukan itu voltmeternya maksudnya yang pengukurnya. Oh ya, yang tadi itu R-nya. Tapi kan sekarang dianggap selesai ukur R-nya semua toh. Ini saya ubah jadi tegangan, pengukuran tegangan. Awalnya begitu, kan saya ubah modenya.
Mode-nya saya ubah jadi ini, jadi apa namanya pengukuran itu. Oke? Iya, Bu. Iya. Ini jeleknya karena apa? Saya tidak bisa begitu. Pokoknya harusnya sama ini. Tunggu. Ini satu di sini. Ini satunya gimana ini? Like this. Ini. Tapi dia itu enggak mau tuh. Enggak boleh gini guys. Oke gitu. Boleh begini. Salah. Ini satunya di mana? Jangkut sampai berpotongan. Nah, ini. Saya itu tidak terlalu familiar sama live wire. Harusnya kalau kemarin Ikram itu ada cara-caranya gitu ya. Ada cara-caranya yang dia ini kan sama asisten. Kalau memang ini nggak boleh begini. Korsleting nggak boleh gini guys. Ini namanya korsleting terjadi. Ini Pak kasih ke sini ke satu. Maka kasih lihat. Katanya diklik apa begitu ya, ada katanya diklik apa. Tapi saya nggak tahu kenapa begini channelnya. Harusnya dia bisa sih. Nggak mau ki. Nggak mau ki. Ada yang pintar caranya pakai, saya nggak ngerti tuh yang diklik-klik, ada kaitannya yang diklik-klik gitu. Kayaknya dia nggak mau kalau ada di situ perpotongan, Dik. Sepertinya ya. Kalau di EWB tuh enak, kayaknya dia nggak mau kayaknya kalau apa? Kalau ada di situ perpotongan dia nggak mau ambil. Nih, kayaknya begitu. Tuh nggak mau kalau ada titik ini ya. Ya, sudahlah saya hapus dulu ini padeng, baru saya tambahkan ini. Baru kayaknya dia mau deh. Itu baru kayaknya mau. Cuman kalau kalian coba-coba juga, tapi pasti sekarang ini kalian bingung. Nah, ini toh bukan sama kita. Nah, jadi di sini enggak bisa ki guys. Jadi dia enggak bisa ki kayaknya langsung mengukur arus, langsung mengukur tegangan. Enggak mungkin kalau ada sepertinya kalau ada titik-titik begini, ya titik-titik begini, enggak mau dia ngambil gitu. Nah, ini yang saya mau perlihatkan di tegangan paralel, di rangkaian paralel tegangan itu sama. Ini 8,98, ini 8,98 sama. Padahal R-nya beda ya. Ini 2 volt, ini 2 ohm, ini 1 ohm, tapi dia punya 8,98. Nah, ya 8,98. Harusnya aja yang beda, harusnya yang beda. Ya. Jadi kalau kalian dapat kayak gini, saya kembali ke modul. Ya. Saya kembali ke modul. Nah, ini kalau ini cukup satu kali ngukur R. Cukup satu kali ngukur arus karena pasti arusnya sama. Kalau ini ya silahkan mengukur mungkin bisa kayak tadi ya 8,98, ada perbedaan yang 0,02 mungkin apa gitu ya, seperti itu. Saya back itu lagi ke ini. Malah saya. Begitu terus sih guys ya. Tidak ada jika kalian cukup merangkai terus ini kan. Jadi memang ngukur tegangan itu titik-titiknya, ngukur arus itu yang beda ya. Jadi kalau ini misalnya saya mau
Nah, ini ya ngukur tegangan gini di ujung-ujungnya. Tapi kalau ngukur arus itu begini kita ada arusnya. Tidak mau bisa deh. Ngukur arus itu di sini kita ada. Kalau ini Bisa dibagi kembali bagaimana supaya kalau masih kurang efek. bagaimana Dik, caranya? Permisi Ibu, Ya, boleh bertanya Ibu? silakan. Tanya saya ini. Boleh kirim rekamannya di grup kah? Soalnya kalau saya tidak mengerti saya boleh iya. nonton ulang gitu Ibu. Saya biasa upload di YouTube sih, nggak apa-apa. Kalian terserah. Kalau di YouTube kan enak kalian ini. Nggak apa-apa kalau saya upload di YouTube. Nanti saya kasih linknya. Iya Bu, makasih Bu. Iya. Bu, kalau ukur tegangan dia punya mode tadi apa, Bu? Modenya apa? Volt. Salah gitu. Volt. Volt guys, volt. Ini voltage ya, dari voltage. Dari arti kata voltage. Dari kata ini dia voltage ya, itu. Oke. Ini 4,9 ini. Oke, ada pertanyaan di sini ya. Jadi kalian kalau memang ribet sudah jangan pakai kayak saya banyak-banyak sekali ya. Kalau kayak saya misalnya banyak-banyak sekali ganti misalnya maksudnya ukur satu-satu lah supaya tidak ribet. Ini kan saya coba mau kasih lihat begitu ya. Mau kasih lihat tapi akhirnya ribet. Bisa sih sebenarnya begini. Tarik kini ke sana. Tarik kini ke sana. Nanti kasih masuk di sini sebenarnya cuman ini sih ribet. Angkat ini. Kita jiwa-jiwa kuat itu kasih gini saja supaya ini volt mode-nya diubah ke current. Current itu arus. Current. Oke. Nah, ini arusnya beda ke semua, guys. Beda. Jadi ini semua akan jadi ini R5-nya. Nah, ya. Ini 8,97 ampere, ini 4,49 ampere. Yang ini sekarang ini. Kayaknya sama deh, 8,97 karena kebetulan R-nya sama, jadi sama Ji. Jadi kalau kita coba kalkulator 8,97 dikali 2, coba ya. Harusnya sama ke 22,43. Jadi dapat enggak? Jadi kalau kita jumlahkan semua nilai R-nya, nilai arusnya ini ditambah ini harusnya dia dapat ini 22,43. 8,97 Iya, Bu. Iya, kali Bu. 2. Dapat ya? Iya, sama. Iya. 22,43. Iya, harusnya dapat begitu ya. Maksudnya harusnya dia dapat mendekati lah. Kalaupun mungkin tidak sama yang seperti itu ada kesalahan. Jadi ada toleransi. Jadi memang ini totalnya. Nah ini di sini nih. Kalau memang mau coba lagi, ya sudah kita perlihatkan harusnya 8,97. Kalau bosan ya sudah bersabar saja ya. Bersabar saja dengan Ibu Farni. Hahaha.
di sini kayaknya bisa ya. Coba beda. Kita ukur aja di sini guys. Kayak anak-anak di TikTok itu guys ya. Aduh. Sini salah guys. Harusnya sini guys. Iya tuh anak-anak. Ini guys. Ini buka. Jelas. Saya ukur apa ini kak? Saya jadi bingung sendiri. Salah. Tidak begini. Salami adi. Yang itu harusnya ini sama aja 8,9 itu kebetulan sama aja nilai R-nya. Oke, ada pertanyaan? Saya rekam gini ya. Cuman itu misalnya lagi banyak-banyak ini. Nah, ini yang lucu nih nanti. Saya kasih saja bocoran ya. Saya kasih sedikit saja bocoran. Bagaimana Bu kalau rangkaiannya ada yang begini Bu, yang tadi kita kasih lihat Kak Ibu Restek ya. Oh, enggak mau. Ini kita. Nah, terbuka begini. Karena yang terbuka tadi toh. Nah. Terus nih kalian coba, jangan bisa kasih clue. Kalau begini rangkaian apa sih yang terjadi sama mereka? Eri. Hah? Kalau saya kasih hilang ini, oke, nah. Kalau saya kasih hilang ini kenapa? Ya. Tidak ada aliran. Yang ada cuma komponen Bu. Iya, tidak ada. Ya, tidak ada aliran. alirannya kan? Tidak ada alirannya. Kalau saya kasih gini ya seri. Kalau saya kasih gini ya seri, toh? Iya. Iya, kalau ada kabelnya. Tapi kalau ini bagaimana? Kabel putus. Iya, kabel putus. Saja. Tapi nanti Mati ada. lampu, Hah? Pakai lampu. Tapi kalau ada kayak gini gimana? Dia dihubungkan sama alat ukur bisa enggak? Eri. dilempar. Eri. Aduh. Kalau dia dihubungkan sama alat ukur dia seri atau apa? Jadi seri juga Bu. Masa seri? Ada nilainya loh. Juga bagaimana caranya dapat ini? Error ini enggak bisa. Ya. Jadi coba logikanya gini, logikanya kamu begini toh. Satu tangan satu ada resistor, satu ada resistor. Terus kutub positifnya multimeter ada di resistor 1. Kutub negatifnya multimeter ada di di resistor yang kedua. Itu bagaimana? Nggak bisa toh? Nggak bisa lah ngukurnya. Jadi ibaratnya gini, saya gambar ya. Saya punya multimeter. Kan ada dua jarum, ada dua colokannya toh, multimeter toh, kutub positif sama kutub negatif, oke? Nah, jadi misalnya, jadi ini satu ada di resistor sini, oke? Ini satu ada di resistor ini. Masuk akal nggak bisa dia mengukur? Nggak bisa. Nggak bisa. Nah, iya nggak bisa, ya. Jadi ada satu itu yang mengecoh. Perhatikan, ada saya back to ini, back to ini. Perhatikan yang ini. Jadi sini error. Nah, ini. Tidak, selama tidak dikasih sumber tegangan, ini perhatikannya, ini terbuka, oke? Ini terbuka toh? Nah, makanya saya bilang yang dihubungkan sama alat ukur ini nih, yang ini. Tapi ini nah, jangan coba-coba kita mau tambahkan resistor baru, jangan coba-coba kita mau tambahkan lagi kabel, ini juga lainnya, ini kabel ya, bukan resistor. Ini ada teorinya nanti. Oke, itu juga guys, ya. Ini sama gini juga. Iya, harusnya korsleting, harusnya. Ya kita berasumsi, makanya kenapa penting itu kita berpraktikum. Kenapa kita makanya itu anak-anak teknik ya, anak-anak informatika itu jago. Kenapa? Karena
kita berasumsi pas kita praktikum, yo kalau dia bilang tadi korsleting ya, coba nanti lihat kelihatan enggak? Kalau korsleting kan tegangannya 0, arusnya besar banget. Kalau korsleting toh makanya biasa terjadi kebakaran. Jadi kenapa korsleting? Jadi arus itu akan ke sini ke semua. Kenapa? Karena tidak ada hambatannya. Arus itu kan akan memilih sesuatu itu kan akan memilih hambatan yang kecil. Kayak air toh, air misalnya kenapa dia mengalir ke sini ya karena dia lebih ini. Jadi akan ke sini. Jadi kenapa itu korsleting? Tidak ada tahanan di situ. Kalau tidak ada tahanan, arusnya besar sekali, tegangannya besar sekali, akhirnya bisa terbakar. Kalau di sini ada nilainya, ya pasti nih arus akan memilih ke sini, ya. Tidak ada halangan kok, makanya dia ke sini semua, makanya dibilang korsleting. Tapi nanti lihat benar enggak teori kita. Nah, ini juga harusnya di sini tidak ada nilai ini di sini harusnya karena arus tidak tertutup tidak ada kabel, tidak ada loop tertutup, ya. Oke, kayak gitu Ji yang saya mau. Ini kan biasa Ji 1 2 3 ini biasa, ini juga ini perhatikan ini juga ada kabel nih. Ada kabel yang dihubung langsung, ya. Harusnya nilai ini atau nilai ini, ya harusnya nilai ini tuh enggak ada, harusnya. Ya, arus di sini tidak ada. Harusnya dia akan semua masuk ke sini. Kalaupun ada kecil, dia akan mendekati 0. Ya, ini juga. Kalaupun ada di sini arus itu 0. Makanya saya itu cuma tanya kalau mau ngetes berapa arus pada R3. Kalau dia bilang 50 ampere, oh saya salahkan nih ya, jadi dia enggak mengerti teorinya. Oke, cukup anak-anak untuk hari ini. Terima kasih atas waktunya. Silahkan kalau ada pertanyaan. Oke, saya stop.